Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngapunten medhot nih mau. Ganti link niki. Nggih. Oke, Mas ya, Bu. Dereng. Cek nunggu ya. Monggo dilanjut malih ngapunten mau. Dilanjut sampai endi Mas mau Mas kepotongi. Ya lali. Potongnya lali. Gangguan teknis. Nyampe endi mau Mas? Kurang sambung ini. Ya, dereng sik niki lho, sik baca. Gede nih. Nggih, ngerantos kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah nembe saged sambung. Nggih, titik-titik no. Betulnya apa Mas? Duka niki kok wonten gangguan kula mboten ngertos niki. Wektune entek. Kangen rehat lien kareh Mbak Google nih mau. Sendiri. Rehat Manut Kae pirang menit, Mas? biasanya 40 menit. Tapi kok belum 40 menit wis mati. Oh, lah iya. Sampai jam berapa, Mas Yoyo? Sampai jam 9:30. Oh, 9:10. Ya, sambut ya. Kita Monggo dilanjut. Jadi benar-benar Allah telah menunjukkan rahmat-Nya, tetap perhatian terhadap orang yang sudah beriman dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 77 ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang yang beriman. Suruh apa? Suruh selalu dekat dengan Allah. Dekat, rukuk dan sujud, ya, memantapkan sholatnya dan selalu mengabdi, semua perbuatan semata-mata hanya ingin mencari ridhonya Allah dengan mentaati segala aturannya. Ya. Nah, untuk itu jangan lupa karena kita hidup saat ini bersama-sama dengan manusia, maka waf'alul khaira juga selalu berbuat baik sesamanya. Ya, dengan 3 kunci itu, ya, mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, ya, kemudian berbuat baik sesamanya, insya Allah ketetapan Allah akan tunjukkan. La'allakum agar kamu berhasil di dalam hidup ini, gitu ya. Nah, untuk itu lupa. Ya, dalam lanjutan ayat itu Allah perintahkan wajahidu fillah haqqa jihadihi. Jihad. Kalau sudah jihad jangan banyak utang, ya. Jihad itu sungguh-sungguh artinya. Artinya apa? Ya 3 tadi. Kita mendekatkan diri dengan Allah harus sungguh-sungguh. Kita mengabdi kepada Allah juga harus sungguh-sungguh, berbuat baik segalanya itu hanya karena Allah saja itu harus sungguh-sungguh, dan berbuat baik sesama manusia, waf'alul khaira, itu juga semuanya harus sungguh-sungguh. Sebab apa? Harus sungguh-sungguh? Sebab kita berbuat baik, ya, mendekatkan diri kepada Allah, itu gangguannya tidak sedikit. Ya, sangat banyak. Baik itu dari diri kita. Gangguan dari diri kita juga ada. Apa? Nafsu kita. Kita kan punya keinginan yang macam-macam. Nah, kadang-kadang yuwaswis burinas yang bisik-bisik kepada diri kita itu yang jelek. Mau silaturahmi, wis gak usah melu, ya apa? Nah, itu kan bisikan. Semuanya itu, ya, harus sungguh-sungguh. Sebab kalau nggak sungguh-sungguh, jadi tadi gangguannya banyak. Dari diri kita juga ada, yaitu nafsu kita. Sampai Nabi mengingatkan, berjuang yang
perang yang paling berat kan perang dengan hawa nafsu, kan gitu. Nah, kita harus ingat ya, nafsu mengatur diri kita itu harus benar-benar kita perhatikan. Kalau kita sudah melihat sesuatu dengan jelas, ya itu baik, segera laksanakan kebaikan itu. Dengan jelas itu jelek, segera jauhi. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Itu gangguan dari dalam banyak, dari luar lebih banyak. Ya. Lebih banyak dari luar. Siapa? Ya orang yang tidak senang dengan kita itu jangan dianggap tidak ada. Ya. Orang melihat sampai sholat itu jangan dikira seneng terus. Nggak seneng itu banyak. Ya. Sampai keluarga Nun Sewu sing Demangan, sampai kan tahu sendiri. Apakah semua orang senang sholat? Kan belum tentu. Yang tidak mau sholat itu memang nggak senang sholat. Melihat sampai sholat itu bencinya setengah mati. Nah, itu di dalam Al-Quran disebutkan. Di dalam surat Al-Baqarah 109, Allah nyatakan, wadda katsirum min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sungguh banyak dari orang-orang yang sudah punya kitab lebih dulu, merasa sudah lebih baik karena punya kitab suci lebih dulu, ya, orang-orang Yahudi, Nasrani atau orang musyrik, orang Mekah juga merasa sudah beragama lebih dulu. Ya. Ini jangan dianggap, di lingkungan kita pun juga ada. Orang Jawa merasa sudah beragama lebih dulu dari datangnya Islam, itu juga merasa lebih baik. Nah itulah sekiranya mereka itu bisa, maunya itu sampai orang yang beriman itu dimurtadkan kembali. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro. Maunya itu dimurtadkan supaya kita tidak Islam. Ya, tidak iman kepada Allah. Gitu. Kenapa begitu? Hasadam min indi anfusihim. Semata-mata dengki. Jadi karena hasutnya. Kenapa kok timbul hasut? Karena Allah sudah menjelaskan. Benar itu ternyata tetap benar. Salah itu ternyata tetap salah. Jadi semakin tampak. Yang benar itu akan selalu ditunjukkan Allah kebenarannya. Yang salah semakin ditampakkan kesalahannya. Lah mereka hasut. Ya, setelah Allah menunjukkan diantaranya, loh, Nabi terakhir kok Muhammad, kok dari Mekah, biasanya Yahudi, biasanya Bani Israel. Nah, kasutnya luar biasa. Orang Mekah musyrik juga begitu. Malah dulurnya Nabi Muhammad sendiri, ya, Abu Lahab, Abu Jahal itu kan ya, masih keluarga orang Quraisy, orang Mekah. Melihat Muhammad yang diutus oleh Allah menjadi utusan itu juga dengki, hasut. Kenapa? Loh kok Muhammad? Anak yatim, nggak dia apa-apa. Pantes akan aku. Nah, timbul hasut orang yang semacam itu selalu ada. Lalu oleh karena itu Allah tunjukkan wadda katsirun, banyak ya, yang hasut terhadap orang yang baik, yang selalu beriman, tunduk patuh dengan Allah itu banyak. Oleh karena itu perlu kita sadar, perlu kita sadar. Dengan kesadaran kita, karena gangguan dari dalam dan dari luar terus tidak berhenti, ya inilah namanya ujian. Ya. Kita diuji ya begitu itu, agar nanti tampak siapa yang benar, siapa yang salah, kita diuji terus begitu itu. Nah, maka dari itu kita perhatikan firman Allah itu jahadu. Ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya. Dengan firman Allah ini, insya Allah, Allah terus akan membimbing. Nanti sampai buka sendiri, sampai lanjutkan. Saya potong lanjutannya saja. Allah melanjutkan yang terakhir ayat itu akhir surat Al-Hajj. Ya. Akhirnya Allah mengulangi lagi, fa'aqimus sholat wa atuz zakah. Maka dari itu tetap tegakkan sholat. Artinya apa? Terus mendekatkanlah dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan terus mengabdi hanya kepada Allah. Dan wa atuz zakah, selalu berbuat baik kepada sesamanya.
jangan sok menyakiti orang. Jangan sok menyakiti sesama saudara, apalagi ya, jangan. Ya. Wa'tasimu billah, untuk itu agar kita bisa mendekatkan diri terus kepada Allah. Nah, itu dekat dengan Allah dan berbuat baik sesama manusia. Jangan lupa Allah ingatkan wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian dengan Allah. Artinya berpegang teguh dengan agama Allah. Apa sumber agama kita sadar, yaitu Al-Quran. Jadi harus kita upayakan kita memahami Al-Quran. Nah, kita pedomani Al-Quran itu sebab apa? Huwa maulakum. Sebab dia Allah yang punya wahyu, yang membimbing kita itu, dia itulah maulakum, pelindungmu. Yang bisa melindungi kita dari segala persoalan hidup kita, termasuk menyelesaikan COVID ini, nggak ada lain Allah. Kita sakdermo dengan akal kita berupaya, tapi nggak boleh menyombongkan. Di luar akal banyak. Kita tahu orang sudah berusaha tidak kena COVID, tahu-tahu kena, kan gitu ya. Itu semua memang yang ngatur itu Allah. Harus kita sadar betul itu. Ya. Huwa maulakum, dia itulah pelindungmu, fanikmal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung itu cuma Allah. Dan sebaik-baik pemberi pertolongan cuma Allah. Selain Allah itu lemah. Selain Allah serba terbatas. Ya, serba terbatas. Maka nggak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah. Seperti contohnya saat ini kita menghadapi COVID. Kita patuhi protokol kesehatan itu. Itu ijtihad kita sesuai dengan akal yang diberikan oleh Allah. Kita patuhi itu. Tapi jangan lupa, di luar akal banyak. Nyatanya walaupun kita sudah patuh dengan protokol kesehatan, juga masih kena. Kenapa? Allah yang atur. Sehingga kita nggak boleh menyombongkan diri. Harus tawakal kepada Allah. Nah, saat ini COVID sudah luar biasa. Ya. Luar biasa, sudah bisa menyesuaikan diri, ya. Akhirnya sudah sampai di mana-mana, ya. Sudah berusaha mati-matian, dianggap dulu itu selesai Januari bisa sekolah lagi, wah tambah nemen ini lah kemana? Sadarilah yang Rob itu, yang ngatur alam ini Allah. Maka jangan lupa tadi fa'aqimus sholat, selalu dekatkan diri dengan Allah. Dan berbuat baik sesamanya, selalu berpegang teguh dengan agama Allah. Di dalam ayat itu sendiri Allah nyatakan agama bukan untuk menyulitkan kalian. Sehingga seluruh amaliyah kita harus kita warnai nilai-nilai agama. Ya, harus kita warnai nilai-nilai agama. Apa? Al-Quran. Allah tegaskan huwa maulakum. Dia yang melindungi kamu. Insya Allah, ya, Allah nggak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati ketentuannya. Marilah kita sadar betul. Dalam kesempatan sebentar ini, kita benar-benar dengan keberadaan COVID ini meningkatkan kesadaran kita untuk selalu dekat dengan Allah dan berbuat baik sesama manusia. Maka silaturahmi ini jangan sampai terputus, ya. Jangan sampai terputus, kita usahakan secara maksimal walaupun semacam ini mudah-mudahan rahmat dan berkahnya selalu dilimpahkan Allah kepada kita sekalian. Itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin tadi Pak Mas Marsidi beri kesempatan mau ngomong-ngomong, monggo saling tukar informasi, kami silahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sinten niki? Oh, Mbak Mi nggih. Nggih. Nggih, monggo. Monggo Dimi. Nggih. Badhe Mikir pun dinyalakan Rien. Dimi. Nggih, boten mireng Mbak Mi. Mikir dereng di on. mikipun dereng dipun onaken.
Oke, sampun. Ngertos HP, dadi putu kula. Dok, aja mbok tinggal, Dok. Nggih, pun saged nggih. Pun saged Mbak Mi. Monggo. Nggih. Nggih, pun nyambung. Sing dibanter Mbak Mi. Ada orang masuk surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Nah, sudah dengar ya? Loh, gak mau Pun. dengar apa Kecil. Wah. Sampun pun tapi kirang banter. Bentar, bentar. Loh, kurang banter, masa aku kurang banter ini? Nggih, kurang banter. Kirang celak dateng mik. Oh, kurang celak. Oh, nggih. Niku lho. Ada orang bilang pada Nabi Muhammad, saya kepingin masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bilang, apa enggak ada permintaan lain selain itu? Enggak ada. Ya, hanya itu pertanyaanku. Katanya Nabi Muhammad bilang, kalau kamu pengen masuk surga bersama-sama aku, kamu harus banyak sujud. Loh. Harus banyak? Harus banyak sujud. Yeah. Ya, kalau orang yang tidak bisa sholat dengan sujud, dengan duduk, bagaimana? Itu apa ya termasuk orang yang banyak sujud? Orang itu mau sholat tahajud, mau sholat duha, ya sholat rawatib, apa selain sholat fardu. Itu apa termasuk banyak sujud? Orang yang sholatnya dengan duduk. Nggih. Sampun. Sampun. Nggih. Ngaten Mbak Mi nggih. Perintah Allah rukuk dan sujud secara lahiriah memang bentuknya kita menundukkan kepala dan ini ya sampai ke tanah, gitu ya. Secara lahiriah. Secara batin tidak kalah pentingnya, maksudnya tunduk dengan Allah. Maksudnya tunduk dengan Allah. Maka lanjutannya wa'budu rabbakum. Nah, sebagai bukti tunduknya kepada Allah, ya, setelah kita mengakui kebesaran Allah, kita lemah, kita patuh dengan aturan Allah. Mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Jadi perintahnya, larangannya selalu dipatuhi. Itu sudah termasuk rukuk dan sujud, menundukkan diri atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangkang terhadap aturan-aturan Allah. Insya Allah begitu. Sebab itu sendiri juga tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau kalian memang tidak bisa rukuk dan sujud karena sakit, dibolehkan. Begitu ya. Nah, kalau masih sehat, sempurna, memang harus tunjukkan lahirnya sempurna. Jadi karena ketidaksempurnaannya Allah yang Maha Tahu. Jadi intinya rukuk dan sujud itu tunduk. Sehingga lanjutannya wa'budu. Ya. Malih niki. Pareng. Napa? Tanya lagi boleh. Nggih, monggo. Lek lintune enek. Wonten lintune. Buat niki pertanyaan masalah sholat. Sholat itu kalau kita iki mang wis sak rakaat apa rong rakaat, wis tak anggap lagi biji, terus nambah malih. Lah niku nek terakhire gak nganggo sujud sahwi, napa kenging? Kira-kira sujud sahwi hukume sunah. Kenging nggih, kali gak nganggo sujud sahwi. Kan kita sudah tahu sujud sahwi hukumnya sunah. Nah, ya sudah, bisa dilaksanakan, bisa tidak. Kan gitu aja. Kita sujud sahwi lak pengen nggih. Lah niku antara sujud pertama, sujud kedua niku maca napa? Sujud sama. Sama dengan bacaan yang lain. Minta petunjuk. Mboten maca antara sujud satu dan kedua itu enggak maca Rabbi firli waliwa. Nggih, baca niku. Rabbi amni wa jburni niku mboten saged. Nggih. Dadi bar sujud nggih sama, nggih. Nggih, sama. Ini bacaannya sama dengan sholat biasa. Minta petunjuk.
Nggih, matur suwun. Nggih, monggo. Monggo. Monggo, sampun. Monggo ingkang sanesipun, monggo. Wonten. Anu mana nggih? Nggih. Kedhi kula badhe nyambung kalian Demi kula wau. Nggih. Ingkang dikersakaken Demi niku ranggih sujudipun maos napa, terus duduk niku maos napa, terus sujud malih ngaten. Nggih. Saat sujud kita dianjurkan baca sajadah wajhiya lilladzi dan seterusnya itu ya. Itu ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sujud intinya memahasucikan Allah subhana rabbiyal a'la. Boleh juga itu. Nah, duduk kita minta petunjuk. Rabbi Fili tadi saat duduk. Sampun jelas. Oke, sampun jelas, Dereng. Lajeng anu dudukipun. Wekdal lungguh. Dudukipun sama dengan sholat biasa. Kita minta petunjuk. Rabbi Fili warhamni wajibni warjubni wahdini, itu kan minta semuanya. Semuanya. Kalau sujud memahasucikan Allah, bertasbih, memuji, kan begitu. Subhana rabbiyal a'la, maha suci, mengagungkan saat sujud itu. Kalau duduk kita minta. Kula sujudnya kok maca subhana malayanamu saged. Itu ada yang membolehkan berarti subhana malayanamu walayashu. Boten napa-napa niku. Mboten wonten ketentuan ingkang kedah sami. Mboten. Wonten ingkang maos subhana rabbiyal a'la, wonten ingkang maos subhana malayanamu walayasu nggih saged. Itu kan sama mengagungkan. Subhana malayanamu walayasu, itu kan maha suci engkau Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, subhana rabbiyal a'la kan juga begitu, mengagungkan. Maha suci Allah yang maha tinggi kan itu. Jadi sujud itu intinya mengakui keagungannya, saat duduk intinya minta kepada Allah. Nggih? Nggih, monggo. Mbok menawi wonten sanesipun ingkang badhe nyuwun pirsa, monggo mumpung kita kepanggih. Monggo Dila. Pundi Mbak Lah? Oh, nggih, monggo Mbak Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk seluruhnya semoga sehat semua. Amin. Amin. Mugi-mugi dengan adanya Zoom seperti ini, Allah menilai sebagai silaturahmi. Gantine nggih. Niki mboten ceramah namung ada donga. Muga-muga corona kembang hilang. Anake dhewe iso silaturahmi kaya biasane. Allahumma amin. Ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja ketemu dulur. Nek orang ini aku ra iso ketemu. Ya, nggih monggo dilanjut. Bimar, monggo. Bu Parman, monggo. Nggih, monggo. Ayo Kak,
Betul tinggal milih. Jadi bacaan sujud itu banyak. Itu banyak. Nggih. Anu Macamnya radi Banyak, celak naon. nggih. Bacaan Nabi kalau sholat Nggih. itu banyak macamnya. Jadi seperti Nggih. doa iftitah itu juga banyak, sujud juga banyak. Nggih. Jadi bisa milih, kita bisa milih salah satu. Jadi kalau ada yang baca ini, itu memang bacaan nabinya, bacaan nabi banyak. Tuh. Yang saya pernah membaca begitu. Nggih. Ya, Nah, terima kasih. pertanyaannya apa Mbak Mas? Pertanyaanipun, Bre, napa? Nah, Enggak tanya, Oh. enggak tanya. oh, jadi penegasan dari Mbak Mar, ini memang san yang harus diikuti apa adanya, yang ada juga ketentuan yang boleh milih mana yang disukai, gitu loh ya. Itu ada ketentuannya begitu. Jadi kita kalau menuduh itu orang golongan ini golongan ini jangan. Nah, jadi kita biasakan sumber agama itu adalah tadi suruh Allah tadi akhir surat Al-Kahfi itu wa'tasimu billah, pegang teguh Allah. Apa? Ya agama Allah ini. Sebab Allah bukan untuk menyulitkan. Napa? Sampun? Di dalam surat Al-Hajj ayat 78 itu sudah jelas sekali. Allah menjadikan itu wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Nah, Allah membuat agama yang tadi aturan ada yang boleh, ada yang tidak. Bukan menyulitkan. Millata abikum Ibrahim itu maksudnya itulah jalan hidupnya Ibrahim. Nenek moyang kita Ibrahim itulah dulu jalan hidupnya begitu. Ya, cuma taat dengan Allah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Oke. Ampun. Jadi tasih wonten malih napa mboten? Waktune terus pundi? Kandos nggih. Kap mboten kangge. Nggih. Ampun. Pun. Dek Nur pun ngantuk. Nabi ketinggalan sampun. Nur pun ngantuk. Sekat sementara nggih menawi wonten. Naik wonten kekiranganipun binjing dipun sambung malih wonten ing wulan Maret. Monggo kita lajengaken sakmenika arisanipun. Monggo Mas Arif iki nggih. Nah. Pun langsung kula pedes tunggal nggih. Iki ingkang pikantuk Mas Agung Caruban. Sing ra teko. Dalu niki mboten. Tapi sampun bayar ya Mbak Ibu. Nggih, ketentuanipun
pokok sampun bayar saged diparingaken. Gila. Kula kinten arisan sampun cekap. Iku Mas Toto mangke badhe nglaporaken masalah keuangan. Dumateng Mas Toto kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melaporkan uang infak bulan Februari. Uang infak bulan Februari masuk 450.000. Uang infak yang bulan Desember itu masuk 2.759.000. Ditambah dan Februari ini 450.000. Jadi uang infak yang terkumpul saat ini 3.209.000. Ulangi lagi ya. Uang infak bulan Desember terkumpul 2.759.000. Bulan Februari masuk 450.000. Jadi sekarang jumlahnya 3.209.000. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan saking saudara kita bendahara. Untuk selanjutnya ya, niki kalau tanggal pinten niku kula pun share atur liwat WA, liwat grup. Pilih ingkang pikantuk arisan niku dipun potong kas Rp1.000. Rp1.000. Lah kangge ingkang pikantuk arisan mangke di luar kota niku mangke badhe dipun mboten saged mundhut piyambak, saged dipun transfer lewat rekeningipun piyambak-piyambak. Dene biaya mangke dipendhetaken saking uang kas. Lajeng kangge bulan Maret niku kula ningali tanggalan kala wau minggu ketiga tanggal 21 Maret ananging kados pundi menawi kita ngawontenaken malam minggunipun. Dados kados dalu menika tanggal 12 Maret. Saged nggih? Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa semua. Diharapkan semua muncul ben ketok ben ngerti kawilujenganipun. Dados Mudah-mudahan sehat sempat. Nggih, mboten kok namung dikabari ngoten mboten kirang skeco kedah mbikak langsung piyambak supados pirsa langsung arisane iki piye to jane saiki modele kaya apa ngoten. Nggih. Kula kinten makaten saking kula pribadi minangka mewakili saking kanca-kanca pengurus
Pilih wonten kelepatan kekuranganipun sakitipun kula nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Terus pindah malih injing arisanipun tanggal 12 dinten Sabtu malam Minggu. Oke, begitu makaten. Monggo kita laksanakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik ngantuk Nis. Sik ngantuk ora? Lah wis diduduhi gethuk barang. Doanya Mas Yaya. Penting ngantuk ya rambutan. Dipun mana? Nggih. Doa penutup Mas Yaya. Ngobrol-ngobrol. Waktunya kurang 5 menit nih. 5 menit ke waktunya. Ayo. Kok anu Yan? Kok mantul atas suaranya. Kami badhe dilanjut saged pindah healing selanjutnya. Itu Mas. Nanti gede Mesti rambutan nanti. Tutune. Loh. Uncane. Kapani Pak Yoyo. Kayaknya aja rebutan. Ayo orang. Yang kene ya enak ini. Kok piringnya? Aduh. Kok nek jeblok ning laut piye engko? Yo nyelam lho, digoleki. Uncane ning Mataram cemplung laut lho. Di Mesti ijel. Di ijel ayo. Ya iki. Kita ngantuk ta? Abah iki. Amit Bu, sedaya mawon Dipun masih ditutup riyen acarane, Bu. Transfer ya tak kirim nomor. Wes 5 menit. Mau iso transfer. Sehat Pak Nur, golek Nur. Gonmu nek wit ora ngene iki. Nek ora kowe gon karo Arif iki. Pun mari ditos. Golek Nur. Gon kabeh iki. Iki di omah kono ae. Bener sing ngantuk buka. Nggih. Kita ngantuk. Ngantuk ilang. Oh iya. Iki berarti kesempatan atau enggak Sehat, sehat. Aku sapani sehat nggih. Sehat. Sehat. Pak Sapani. Golek Nur. Sehat Pak Nur. Anu, kasus dari lot 200 ya. Apa? Puasa tadi. Dino matur nuwun biasane Dino. Yang ngisor ki sapa iki amak. Amak to. Iki amak ta iki? Oh iya. Monggo kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.